Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatu wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Tok Jawas, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, undangan acara kita pada hari ini. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini. Kemudian salawat dan salam selalu kita aturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabat beliau, juriat-juriat beliau sampai akhir kiamat nanti. Hari ini hari Kamis tanggal 4 Maret 2021, kita berkumpul pada hari ini dalam rangka melaksanakan acara pembentukan atau musyawarah pembentukan KKG MI Masa Bakti 2021 sampai 2024. Adapun acara kita pada hari ini yang pertama adalah pembukaan. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Pengawas Pok Jawas tentang mungkin pengarahan tentang acara kita hari ini atau arahan tentang kegiatan kita dalam hal pembelajaran. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan ini di pagi yang amat cerah ini, alhamdulillah kita dapat diberikan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuatan berupa nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul silaturahmi bertatap muka di tempat ini. Kecuali ada tanah. Ya dan apa penting? Ya sudah ditutup. Jadi alhamdulillah, tak bosan-bosannya kita memanjatkan rasa puji syukur kepada Allah SWT karena dalam kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga dapat berkumpul di sini dalam rangka acara penyusunan kembali organisasi kita, yakni KKGMI, yang mana pengurus yang lalu sudah kemarin dibubarkan sehingga perlu dibentuk lagi kepengurusan baru pada hari ini, sehingga Bapak Ibu diundang pada hari ini untuk berhadir di sini.
Insyaallah pertemuan kita hari ini membawa berkah untuk kita semua. Demi mutu pendidikan madrasah yang kita harapkan untuk masa yang akan datang. Salawat dan salam juga semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan berkat salawat kita akan mendapat syafaat dari beliau nantinya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mantan ketua KKI yang kedua yang kami banggakan beserta pengurus, walaupun sudah dibeberkan nyawa. Pada hari ini sebenarnya ada dua kegiatan yang kami ikuti. Yang pertama itu kegiatan K2 MTS yang dilaksanakan di Sanawiyah Tanjung, itu dalam rangka kegiatan BIMTEK pembuatan soal hot ya untuk anak-anak kita di kelas terakhir. Kalau MP itu kelas 6 lah, nah, kalau di Sanawiyah itu kelas 9. Nah, jadi kami diundang juga di sana, mendampingi daripada Bapak Kepala Kantor beserta Kasih Penmat, dan juga ada pengawas di sana yang sudah kami tunjuk untuk menyampaikan materi pada hari ini. Jadi karena ini di sini mengharapkan juga, jadi berbagi di situ ada juga pengawas adalah tak lengkap di sana. Nah, jadi kami kasih ini. Nah, jadi pertemuan kita hari ini itu adalah pembentukan kepengurusan. Jadi KKG kita ini perlu kita aktifkan, dalam artian ada semacam program untuk ke depan, karena mengingat sistem pembelajaran kita tidak sama dengan tahun-tahun yang terlewat. Kenapa? Karena adanya suasana pandemi COVID ini sehingga merubah sistem daripada pembelajaran kita pada tahun-tahun yang telah lalu. Karena itu kemarin kita diarahkan pada saat pertemuan dengan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil, dia bertempat di Amares, Hotel Amares kemarin tanggal 22 Februari. Itu kepada Bapak Ibu yang melaksanakan pembelajaran di madrasah, ini diharapkan agar benar-benar melaksanakan pembelajaran itu sebagaimana yang kurikulum yang sudah kita pakai, yaitu kurikulum 2013. Nah, karena saat pandemi ini kita akan menggunakan kurikulum darurat masih. Oke, kurikulum darurat. Nah, karena itu di dalam kurikulum 2013 itu sistem pembelajaran kita itu kadang lagi memakai sistem yang lama, dalam artian Bapak Ibu dalam memberikan pembelajaran di kelas itu jangan terlalu banyak ceramah. Jangan terlalu banyak ceramah ya. Jadi ciri-ciri daripada kurikulum 2013 itu, kita sebagai guru, sebagai pendidik yang memberikan pembelajaran kepada anak itu cirinya adalah kita banyak menggali potensi yang ada pada diri anak. Jangan ibarat jawaban soal-soal itu jangan langsung kita menjawab, tapi anak-anak yang menjawab. Nah, karena itu dalam pembelajaran kita harus menggunakan 4C. Mungkin sudah disampaikan sejak waktu kami ingat di Tanta, kalau salah di Tanta lah kita pernah berkumpul semacam ini
tentang masalah penilaian. Nah itu di dalam kurikulum 2013 itu 4C itu harus dijalankan sudah. Karena sementara ini 4C itu apa 4C? Nah, ada kanan tahu 4C tak? C pertama apa? Nah, Pak, memberikan pelajaran ke anak-anak. Ganti RBP ya. Jadi kami melihat RBP yang dibuat itu apakah sudah mengarah ke sana? Artinya peran Bapak Ibu sekalian di dalam pembelajaran itu hanya sebagai fasilitator, mengatur, mengarahkan, memotivasi anak-anak. Nah itu salah satu ciri-ciri daripada kurikulum 2013. C1 adalah critical thinking, apa artinya? Nah, ya itu kemudian kreatif, aktif karena kantor kreatif, kemudian kolaboratif, kreatif, kolaboratif lawan komunikasi. 4C itu harus dipakai dalam pembelajaran. Nah jadi jangan kita masuk kelas langsung ajar, nah langsung ajar kan. Ya. Harus ada pertanyaan-pertanyaan yang 5M itu menanya. Nah pertama apa lagi? Nah ini, nah jadi kekanakan itu di sampingnya aktif, kreatif, ada kolaboratif itu bekerja sama. Jadi membentuk kelompok-kelompok, kemudian dia diberikan tugas-tugas, terakhir nanti akan mengkomunikasikan, berdiskusi segala macam. Nah ini yang dikehendaki oleh kurikulum kita. Yang terakhir dalam penilaian kita disuruh membuat soal hot. Kenapa soal hot? Hot. Hot. Kenapa? Kesimpulannya anak-anak kita diajak untuk berpikir tingkat tinggi, istilahnya adalah. Nah, berpikir tingkat tinggi. Jadi soal-soal itu ada tingkatannya, ada yang namanya soal C1, C2, C3, C4, C5 sampai C6. Soal yang bentuknya C1 itu kayak apa? C1 itu apa? Ada kena ingat? C2? Nah, kada ingat lagi. Nah, soal-soal ini dalam pembelajaran itu baik secara daring maupun secara loreng atau tatap muka, ini harus ditampilkan rekan-rekan kita. Dapat C1. Apa yang menyebutkan itu? Iya. Nah, sebutkan 5 macam rukun Islam misalkan. Tuh, berarti C1 itu adalah ingatan. Jadi 6 macam itulah yang pertama. C1 itu ingatan. C2 itu adalah apa? Pemahaman. Kekanakan tuh menjawabnya memaham dulu, hanya menjawab soal kita itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah penerapan, mengaplikasikan, menerapkan. Yang keempat adalah menganalisis. Yang kelima mengevaluasi. Yang keenam mencipta atau mengkreasi. Nah, jadi soal-soal kita itu kada selajur langsung menghendaki jawaban, tapi ada cerita dulu, cerita. Nah, ini digandeki nantinya kalau nanti kepengurusan KKG ini terbentuk nantinya, kami mengharapkan ada semacam BIMTEK juga, pelatihan lah, kayak apa gerang
membuat soal yang hot ini. Nah, ada katakan yang disuruh kita, ada pertanyaannya misalkan ada yang menyusun kembali rukun Islam itu ada 5. Yang kedua adalah syahadat. Diurutan lah soalnya. Nah, kita menuntut kekanakan menyusun desa. Jadi dari yang susunan itu tadi yang mana yang benar? Nah itu, jadi kada langsung lagi soalnya. Jadi mode semacam ada stimulus lah dalam artian itu dulu kan, ada redaksi cerita-cerita. Nah sama misalkan ada suatu cerita, si Ali pergi ke Banjarmasin, kemudian sampai salat zuhur dia berhenti di sebuah masjid misalnya. Nah kemudian sholat 2 rakaat, kemudian berdiri lagi 2 rakaat. Nah itu harus kadang langsung lagi kita bertakun, itu stimulusnya. Nah kemudian terakhir sholat yang dikerjakan Ali itu salat apa ngaranna? Salat jamak apa katanya? Ada jamak kasar, takdim, ada jamak takdim kasar lah. Nah, ada salat jamak, ada kasar. Pertanyaan atau jawabannya. Nah, cuma ada sebelum itu ada semacam cerita. Ada kisah lucu. Ini merupakan pemahaman analisis juga. Soalnya lucu. Ada 3 orang sahabat, si Picak, si Timba, si Tohe, si Biso, ya lah. Nah, makanan di sebuah restoran. Ya lah, cerita stimulusnya juga tak. Nah, berteman bertiga, si Picak, si Tohe, si Biso. Nah, akhirnya setelah makan, habis makan. Pertanyaan kita apa? Siapakah yang di antara yang 3 orang itu yang membayar? Yang membayar. Ini tadi kira apakah si Bisu, apakah si Picak, apakah si Tuli? Tuli kan tahu berbalik. Tapi kan lucu juga nih, soal ada juga hot juga. Soal hot juga perlu pemikiran dari anak-anak kita ya lah. Kira-kira menurut pendapat Bapak Ibu siapa yang kira? Iya. Si Bisu kan bayari atau atau si Tuli atau si Picak? Kita bingung ya kalau dilakukan. Bisu. Bisu kan kalau orang mau apa ya? Pakai. Nah, jadi apa jawabannya? Yang membayar adalah yang punya uang. Itu soal hoax juga. Nyaman, kedepannya nyaman, tapi jawabannya memikirkan pemikiran yang ya lah, yang punya uang lah. Tahu itu ya soalnya siapakah yang membayar? Itu salah satu contoh lucu ya, lucu dari soal hoax itu. Nah, jadi begitulah kita maulah soal itu kada gini sama dahulu lah, ingatan terus. Nah, ingatan pun juga ada tingkatannya, minimal 3, 1, 2, 3. Nah, tadi disebutkan 5 macam rukun Islam misalnya. Ini ingat aja 1, 2, 3. Tapi kalau kita bikin yang rancu tadi, di bawah ini adalah rukun Islam, urutan rukun Islam. Nah, 1 bayar zakat, 2 puasa. Karena ada dia merangkai kembali itu. Nah, itu sudah C-nya C6 tingkatan itu. Menganalisa ada situ. Kalau nyangka itu bentuknya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati,
mudah-mudahan dengan terbentuknya pengurus baru KKIM ini, kinerja kita, mungkin wawasan kita dalam proses pembelajaran lebih meningkat mutunya. Nah, yang jelas dalam gaya kita mengajar itu harus ada perubahan, peningkatan. Satu yang terpenting dalam mengajar, kita jangan lupa dalam artian ikuti ada program, ada pertahunan, semester, kemudian ada silabus segala macam. Nah, ada SKL, KDI, KI, itu kita perlu kita pahami betul-betul dalam proses pembelajaran. Kemudian dalam pengelolaan kelasnya juga, nah itu harus kita memakai yang namanya 4C tadi. Ya. Nah, jadi dalam selama COVID ini kita turunan ya boleh? Turunan ya. Ujar kasih kami menyuruh kada, mangat kada. Secara sekolahan aja. Sejujurnya aja kayaknya turunan hampir kalian kira ada apa juga. Boleh, ada apa juga. Turunan gitu. Pilihnya pindah ada, lihat turunan jalan. Takutan dulu dah. Nah ini, alhamdulillah kita madrasah masih bisa karena diserahkan kepada lembaga masing-masing, dan pesertanya pun juga kita sudah siap, ya, protokol kesehatannya sudah siap juga, baik dari izin-izinnya segala macam, kemudian fasilitas, kondisi madrasah segala macam, ini sih kita sudah ikuti protokolnya. Nah, maka itu seandainya kita turun dan ada juga pengawasan dari luar, kan? Ini kira-kira kawasan kita menangkal. Nah, alasannya karena kita sudah punya izin dan pesertanya pun juga sudah kita lengkapi. Amunnya kada turun, makin bebel anak-anak kita. Ada orang yang di rumah, anak pun aja selama ini aja asa babungo aja betul. Jadi kita ada yang penting di rumah juga harus diberikan pembelajaran katanya guru. Jadi orang tua pun juga harus membantu dalam pembelajaran ini. Jadi baik secara daring kita ataupun tatap muka, namun secara bersih ini kalau sudah jalannya bagus ya taruh saja. Ada madrasah yang turun semua ada bapak karena kita punya izin. Nah, cuma kalau ya menjadi dari charter aja masalah. Nah, turunan kriterianya lah. Jauh pada nang jalan namanya ya jalan nih kalau nah macam kalau ada nama no. Tapi kita apa juga, insyaallah ada bapak karena kita izinnya sudah lengkap aja juga sudah. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, dari dengan adanya kepengurusan baru ini nantinya pengurus terpilih bisa membuat program supaya dalam KKI ini ibaratnya model ada aja tuh hidup. Ada aja tuh hidup. Banyak awal tuh kami ketujuh ya, kita punya ada di Riau, senang aja. Selama ini nah aktifnya cuman K2M. Nah, K2M itu kami ibarat memberikan semacam informasi-informasi itu secara global aja. Nah, kadang-kadang kepala madrasah ada tujuannya apa ya karena hasil rakor K2M. Nah, kepada sampian sehingga kada tahu informasinya nang kayak Pak. Nah, jadi dengan adanya KKI ini insyaallah dalam pemilihan nanti kalau bisa dilibatkan masing-masing sekolahan seberdaya adat termasuknya, sehingga informasi-informasi penting itu sampai kadang kada tahu. Nah, jadi ada ketua nantinya, ada wakil ketua, sekretaris, bendahara, kemudian ada koordinator. Nah, koordinator bidang nantinya lah, isinya kayak itu. Koordinator bidang, ada mapal, ada guru kelas, mungkin ada yang lainnya lagi. Nah, itu nanti akan dipandu oleh yang informator nantinya dalam pemilihan.
Barangkali ini saja dulu yang dapat kami sampaikan. Kami berharap nantinya perlu ada semacam pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh KKG ini. Kalau nyada adalah nyada itu. Nah, apa? Karena ada hubungannya dengan gawian kita. Nah, jadi perlu ada SK nantinya yang masing-masing Bapak Ibu ada punya SK, di-SK-kan nantinya, dan mungkin bisa dilantik nanti ke pengurusannya dari kepala kantor. Nah, SK itu nanti berguna untuk pembuatan SKP dan untuk naik pangkat. Kalau dari kepengurusan di koordinator itu nilainya itu 1, ya 1. Kalau di anggota itu biasanya 0,1 nilai. Ada itu nilainya 0,1. Nah, jadi hendaknya kita dalam bekerja itu turuti SKP yang sudah kita buat apa-apa saja. Jadi SKP itu turun naik Bapak Ibu sekalian, dan setiap tahun itu turun naik ada sama BRI itu naik terus naik. Naik terus nilainya. Nah, ini tergantung kinerja kita. Nah, jadi setiap tahun itu kinerja kita. Kalau ada pelatihan dan bimbing jangan sampai kada diikuti kalau memang ada kesempatan. Nah, ikuti terus. Kita menambah daripada nilai daripada kinerja kita. Ini ada kinerja, ada perilaku, capaian kinerja kita sejauh mana dalam tahun ini, kemudian perilaku kita dalam melaksanakan tugas bagaimana, itu semua jadi penilaian. Bisa naik, bisa turun. Nah, bisa naik, bisa turun. Ini turun naik wajar-wajar aja itu, karena tergantung kinerja. Barangkali ini saja dulu panjang lebar yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas penghargaan pada hari ini. Kami diundang dalam acara ini. Nah, barangkali ini perlu dibuka Pak. Ya, sebelum kita mengadakan pemilihan ini atau pemilihan pengurus baru ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pembentukan kepengurusan daripada kelompok kerja guru Madrasah Ibtidaiyah periode 2001-2024 dinyatakan dibuka. Terima kasih. Mudah-mudahan pekerjaan kita pada hari ini mendapat berkah dari Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Pokjawas. Kita masuki sambutan yang kedua, sambutan dari Ketua Temformatur Pembentukan KKG MI. Temformatur ini kalau bahasa kitanya tuh dalam pemilihan umum tuh KPO-nya. Jadi Pak Fitri yang sah sekarang menjabat di Ketua KPO biasanya. KPO pemilihan KKG. Untuk ini waktu dan tempat kami sediakan kepada Bapak Fitri yang sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pokjawas Kementerian Agama Bapak Temolong. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, waktu sehingga kita bisa berkumpul di madrasah ini guna untuk melakukan atau mengadakan musyawarah pembentukan kepengurusan KKG yang baru pada periode 2000. Kegiatan semua semacam
pertemuan paling tidak yang diundang itu guru kelas 6. Nah, karena kelas 6 ini sudah siap menghadapi ujian semester, bukan semester, ujian madrasah namanya. Nah, kalau yang kelas 1 sampai 5 itu nanti di belakangan. Paling tidak apa yang Bapak sampaikan tadi, pembuatan soal teknis, pembuatan yang course nanti bisa diatur oleh kepengurusan yang baru, mudah-mudahan. Jadi itu sedikit gambaran Bapak Ibu cara, memang tujuannya kita hari ini pembentukan kepengurusan baru. Nah, karena sebenarnya kepengurusan yang lama ini padahal 2020 kemarin Bapak bulan Agustus padahal sudah habis, tapi karena kita karena situasi pandemi kemarin kita sulit untuk mengadakan mobilitas seperti ini, jadi ya tidak jadi masalah. Di tahun 2021 di bulan yang kedua baru kita bisa melaksanakan kegiatan. Nah itu kira-kira Bapak Ibu barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Tim Formatur Pak Fitriansyah. Kita masuki acara yang ketiga, yaitu bacaan doa. Untuk memimpin pembacaan doa ini kami mintakan kepada Bapak Anwar. Pada Bapak Anwar, waktu dan tempat kami sediakan. إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخر وسلم على الله تبارك وتعالى بسلام الناس بسيدنا رسول الله أجمعين. آمين يا الله ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك السلام في الدين وعافية الواسع في العالمين وعافية في الرزق وتقبل ورحمة وتغفر بعد الموت. اللهم حفظنا في سكرات من نجاة من النار ومن الحساب. ربنا ارزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Kemudian kita masuki acara yang terakhir, yaitu untuk menutup acara pada hari ini. Marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Untuk acara intinya pemilihan atau musyawarah pembentukan KKG MI yang baru, kami serahkan kepada tim formatur. Dipersilakan.